Bab 6815. Karena kedatangan Tawana, Pulau Kuda Putih yang awalnya sunyi tiba-tiba menjadi ramai. Bahkan di waktu terpanas hari itu, tamu hotel enggan untuk tinggal di kamar mereka dan keluar untuk berjalan-jalan seperti remaja, hanya untuk mendapatkan kesempatan bertemu Tawana. Yang lebih luar biasa lagi, tiba-tiba banyak speedboat yang tidak diketahui asal-usulnya muncul di sekitar Pulau Baima, baik yang besar maupun yang kecil. Speedboat ini terus berputar-putar di sekitar Pulau Baima, bahkan ada yang ingin masuk ke teluk untuk mendarat di pulau tersebut. Pihak Pulau Baima segera mengirimkan petugas keamanan dan pembantu rumah tangga, serta mengerahkan beberapa speedboat dan kapal pesiar ke pulau tersebut untuk memblokir pintu masuk ke teluk. Ketika Tawana tiba di pulau itu pada pagi hari, banyak wisatawan telah mengirimkan informasi tentang kedatangannya di internet. Maladewa memiliki ratusan pulau liburan, dan puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu wisatawan dari seluruh dunia telah datang ke sini. Orang-orang ini memiliki daya beli tertentu. Ketika mereka mendengar bahwa Tawana berada di Maladewa, di Cheval Blanc, banyak orang ingin pergi ke Cheval Blanc untuk melihatnya, dan bahkan ingin mencoba melihat Tawana sendiri. Sekalipun Anda tidak dapat melihat Tawana secara langsung, perjalanan ini akan sangat berharga jika Anda dapat mengambil beberapa foto close-up Pulau White Horse dan mempostingnya di WeChat Moments atau Instagram. Seluruh Pulau Baima merupakan terumbu karang pulau. Bagian utama terumbu karang pulau berbentuk seperti huruf C. Di luar huruf C terdapat lingkaran terumbu karang yang sangat dangkal, yang cocok untuk snorkeling. Namun, karena karangnya tajam dan terlalu dangkal dari permukaan udara, kapal tidak dapat masuk. Di tengah-tengah terumbu pulau yang berbentuk seperti huruf C tersebut, terdapat sebuah alur sedalam beberapa meter yang dapat menampung kapal-kapal berukuran kecil dan sedang. Pulau Baima bereaksi cepat, dengan beberapa kapal menghalangi kapal berbentuk C tersebut, sehingga pelayaran hanya bisa berputar di wilayah laut dalam luar. Deru mesinnya sangat keras, membuat Charlie sedikit kesal. Dia akhirnya keluar untuk menghabiskan liburan, tetapi akhirnya tidur nyenyak. Baru keesokan harinya, dan tempatnya sudah seperti pasar sayur. Karena Tawana tiba-tiba datang ke pulau itu, suasana hati Claire menjadi jauh lebih tertekan. Dia tidak mau meninggalkan kamar dan pergi ke restoran untuk makan siang kecuali jika perlu, karena takut bertemu Tawana. Untungnya, Tawana tidak ingin dikelilingi oleh sekelompok orang kemanapun dia pergi. Jadi dia meminta staf mengantarkan makan siangnya ke Villa Air untuk menghindari kontak dengan publik. Charlie dan Tawana tidak bertemu Tawana di restoran, tetapi mereka bertemu Hamid dan kedua istrinya. Setelah mereka bertemu, keduanya menjepit sebentar di pintu. Hamid berkata kepada Charlie, "Sayang, setelah menghadiri pesta malam ini, aku akan kembali ke Suriah besok pagi. Kita berdua akhirnya bertemu. Apakah kamu ingin minum bersama?" Charlie tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan menghadiri pesta. Jika kamu ingin minum, ayo kita pergi ke bar pantai setelah pesta malam ini." "Baiklah," kata Hamid sambil tersenyum, "jika kamu tidak datang ke pesta, aku akan menghubungimu setelah pesta." Saat dia berkata demikian, dia tiba-tiba tersenyum misterius dan bertanya pada Charlie, "Kakak, apakah kamu punya rencana untuk punya bayi saat mengajak istrimu berlibur kali ini?" "Rencana apa?" Charlie sedikit terdiam dan tidak mengerti arti kalimat ini. Hamid tersenyum, merenung yang membuncit, mengangkat kening dan berkata, "Buatlah bayi, biarkan istrimu hamil dan melahirkan anak. Aku khawatir tidak ada yang akan mewarisi bisnis keluargaku yang kecil. Adikku, kamu memiliki keluarga besar dan bisnis yang besar. Jika kamu tidak melahirkan 10 atau 8 putra, aku khawatir mereka tidak akan dapat mewarisinya." "Oh, begitu maksudmu, saudaraku." Charlie tersadar kembali dan tersenyum canggung, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan saat ini. Kami masih dalam tahap awal. Kami belum punya rencana untuk punya anak untuk saat ini. Kita membicarakannya nanti saja. Hamid mengangguk, mengacungkan jempol, dan memuji, "Kakak, pandangan kakak secara keseluruhan memang jauh lebih baik daripada pandanganku." Kemudian, Hamid mendesah dengan ekspresi malu, "Ini adalah kasus khas nafsu terhadap makanan dan pakaian. Saya terlalu optimis." Hamid merasa malu, dan Charlie juga sedikit malu. Banyak hal yang tidak nyaman untuk dibicarakan,
jadi dia berhenti bicara dan menamparkan bahu Hamid. Kakak, kembalilah dan bekerja keras. Jika ada pertanyaan, hubungi saya sesegera mungkin. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu. Baiklah. Hamid mengangguk penuh emosi dan berkata, terima kasih, saudaraku. Charlie dan Claire tidak berencana pergi ke pesta malam itu. Elaine Ma dan Jacob sama-sama sangat tertarik. Setelah mengetahui banyak detail, mereka memutuskan untuk pergi ke sana lebih awal untuk ikut bersenang-senang. Bernard Arnault benar-benar ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memanfaatkan pengaruh Tawana secara cuma-cuma, jadi ia memberikan undangan yang ramah, dengan harapan Tawana dapat menyanyikan beberapa lagu untuk semua orang di pesta malam ini. Untuk menciptakan suasana mewah bagi para tamu, Seaview Bar menyediakan peralatan pertunjukan yang lengkap. Ada juga band yang bermain secara langsung pada hari kerja. Jika Tawana dapat menyanyikan beberapa lagu terkenalnya di sini, para tamu tidak hanya akan sangat senang, tetapi yang lebih penting, ketika video tersebut diunggah secara berani, video tersebut pasti akan menarik perhatian dan pujian dari para netizen di seluruh dunia. Dengan cara ini, popularitas White Horse Island akan menyebar sekaligus. Selain itu, White Horse Hotel bukanlah satu-satunya. Hotel ini memiliki toko yang dioperasikan secara langsung di banyak resor di seluruh dunia. Selama Tawana menyanyikan beberapa lagu di sini dan membuat videonya menjadi viral di internet, White Horse Hotel memperoleh setidaknya 1 miliar paparan. Biaya pemasaran jutaan dolar belum tentu menghasilkan efek seperti itu. Ketika Bernard Arnault menyampaikan ide ini kepada Tawana melalui telepon, Tawana tampak jelek. Ia berkata kepada orang tuanya, Bernard Arnault ini tidak terlihat seperti orang terkaya di dunia. Ia selalu berpikir untuk menabung dan mendapatkan barang secara gratis. Sekarang ia ingin menyanyikan beberapa lagu di pesta. Biasanya, untuk acara seperti itu, saya harus membayar setidaknya beberapa juta dolar untuk biaya penampilan, bukan? Ia sangat kaya, tetapi ia tidak pernah menyebutkan biaya tersebut. Ibu Tawana tersenyum dan berkata, sayang, keberatan, semakin kaya seseorang, semakin banyak perhitungannya. Bukannya dia enggan menghabiskan uang, tetapi dia merasa lebih baik tidak menghabiskannya jika memungkinkan. Setelah itu, dia mengingatkannya, jika kamu benar-benar tidak ingin setuju, cari saja alasan untuk menolaknya. Kamu bisa bilang kalau kamu sedang tidak enak badan akhir-akhir ini atau tenggorokanmu sedang tidak enak badan. Aku yakin dia tidak akan terus mengejarmu. Tawana mengangguk, kalau begitu, nanti aku akan memberitahu dia bahwa aku baru saja menghadiri 20 konser berturut-turut dan aku perlu istirahat karena terlalu memaksakan suaranya. Ayah Tawana berkata, menurutku, sebaiknya kita membantu dengan membiarkan dia menyanyikan beberapa lagu di pesta. Itu tidak akan berhasil. Ibu Tawana berkata dengan tidak puas, tidak bisakah kamu melihat bahwa Bernard Arnault hanya ingin mengambil keuntungan? Sejak kita mendarat di pulau ini, dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun tentang menanggung semua pengeluaran kita di pulau ini. Dia bahkan tidak meminta biaya penampilan ketika dia mengundang putriku ke pesta. Sekarang dia bahkan ingin putriku bernyanyi. Mengapa kita harus ikut bersamanya? Ayah Tawana tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa melihat masalah ini dari sudut pandang yang sempit. Hanya melihat bahwa bernyanyi saja tidak akan menghasilkan hasil, memang benar dia memanfaatkannya, tetapi pernahkah kamu memasukkannya? Jika masalah ini terungkap secara berani, dan video putriku yang bernyanyi di pesta itu diunggah ke platform-platform besar, itu juga akan menjadi peluang publisitas yang sangat bagus untuk putriku. Saat ini, ketika bintang-bintang besar melakukan hal-hal yang membumi, orang-orang biasa bagaikan dewa yang turun dari surga, dan itu membuat orang-orang sangat menyentuh. Jika seorang penyanyi top seperti putri saya masuk ke sebuah bar saat liburan dan menyanyikan beberapa lagu untuk pelanggan bar secara gratis, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan tergila-gila seperti saya mengirimkannya secara berani. Selain itu, kami berinteraksi erat dengan para tamu di bar White Horse Hotel. Tim resmi White Horse Hotel pasti akan memanfaatkan kesempatan ini dan mengeluarkan banyak uang untuk melihat eksposur di media hiburan di seluruh dunia bersama. Pada saat itu, mereka akan menghabiskan uang untuk membantu mereka dan kami berpromosi. Juga,
Meskipun Bernard Arnault sangat pelit, dia adalah bos dari begitu banyak merek mewah. Pasti akan ada banyak peluang kerjasama di masa depan. Meskipun dia pelit secara pribadi, kerjasamanya di depan umum sesuai dengan prosedur normal. Kelompoknya pasti tidak akan memberikan uang lebih sedikit, jadi bagaimana jika kita menyiapkan bantuan kepadanya? Bagi kita, semua biaya tidak lebih dari sekadar putri kita menyanyikan beberapa lagu. Kita berjanji kepada Bernard Arnault bahwa mungkin hal itu tampak altruistik, tetapi sebenarnya egois. Dalam pasar bisnis saat ini, altruisme seringkali merupakan bentuk keegoisan yang lebih baik. Tawana dan ibunya teringat pada saat yang sama. Jika dipikir-pikir lagi, analisis ayah tadi sebenarnya sangat masuk akal dan tujuan. Kadang-kadang Anda benar-benar tidak ingin orang lain mengambil keuntungan dari Anda, tetapi jika Anda berinvestasi dengan hati-hati, jika ada peluang untuk kerjasama yang saling menguntungkan, itu juga merupakan pilihan yang baik. Meskipun ia mendapatkan beberapa lagunya secara gratis, ia juga menggunakan kesempatan ini untuk mempromosikan sisi yang lebih dari seorang bintang. Jadi Tawana mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, saya setuju untuk menyanyikan beberapa lagu di pesta malam ini." Ibu Tawana berkata kepadanya, "Sayang, dengarkan aku. Kita hanya akan menyanyikan 3 lagu saja." Tawana tidak tahu kenapa dia teringat Charlie lagi, jadi dia berkata, "Nyanyikan 4 lagu. Aku ingin menambahkan lagu orang lain." "Hah?" tanya Ibu Tawana bingung, "Aku mengerti kamu menyanyikan 4 lagu, tapi kenapa kamu harus menambahkan lagu orang lain? Bukankah lebih baik menyanyikan 4 lagumu sendiri?" Tawana berkata tanpa sadar, "Aku ingin menyanyikan Assassin, milik Sarah Gu. Aku sangat menyukai lagu itu." Tawana merasa jika bernyanyi di pesta malam ini akan menjadi berita utama hiburan, maka dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengungkapkan perasaannya kepada Charlie dari jarak jauh, dan Charlie pasti akan melihatnya. Ibu Tawana tidak memiliki konsep altruisme. Ia merasa bahwa putrinya berada dalam posisi yang kurang nyaman saat memikirkan putrinya menyanyikan lagu orang lain di depan umum, jadi ia menasihatinya dengan sungguh-sungguh, "Sayang, tidak masalah jika kamu ingin menyanyikan beberapa lagu, tetapi lebih baik tidak menyanyikan lagu orang lain. Untuk apa repot-repot membuat pakaian pengantin untuk orang lain?" Tawana menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, "Bu, jangan membujukku soal ini. Kalau aku hanya bisa menyanyikan 1 lagu, aku juga ingin menyanyikan Assassin, milik Sarah Gu." Ibu Tawana tampak tak berdaya, namun melihat keteguhan sikap anaknya, ia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Baiklah, terserah kamu saja." Pada malam hari, langit berangsur-angsur menjadi gelap. Para tamu yang mendapat berita itu sudah mengelilingi Seaview Bar, dan semua orang menunggu kemunculan Tawana. Tawana mengganti pakaiannya menjadi congsam bersulam satin, menyisir rambutnya dengan hati-hati menggunakan jepit rambut Cina, dan memandang dirinya di cermin untuk waktu yang lama, merasa sangat puas. Bernard Arnault dan istrinya juga tiba di pintu Villa Tawana. Mereka membawa armada mobil golf dan bersiap untuk pergi ke bar bersama Tawana. Pada saat yang sama, di laut yang berjarak ratusan kilometer, beberapa speedboat hitam melaju dengan kecepatan tinggi. Setiap speedboat dilengkapi dengan 6 mesin laut super kuat dan melaju dengan kecepatan yang sangat cepat. Di atas speedboat tersebut, terdapat sedikitnya 40 pria bertopeng dan berpakaian hitam, bersenjatakan senapan. Mereka bermain dan memeriksa senjata serta perlengkapan mereka di kabin terbuka. Dan arah tuju mereka dengan kecepatan tinggi adalah Pulau Kuda Putih tempat Charlie berada. Di Seaview Bar di White Horse Island, setiap tamu menantikan kedatangan Tawana. Hotel menyiapkan koktail untuk semua tamu, dan suasananya sangat meriah karena semua orang minum sambil menunggu Tawana. Banyak tamu yang memegang telepon dengan fungsi perekaman dihidupkan, dan kamera telepon genggam mereka semua diarahkan ke pintu masuk bar, karena takut kehilangan momen ketika Tawana muncul. Pada saat itu, anggota band tetap bar itu naik ke panggung satu demi satu. Beberapa musisi Filipina berkulit sawo matang melangkah ke panggung kecil di tengah bar, mengambil alat musik mereka, dan bersiap untuk tampil. Tak seorang pun terlalu memperhatikan para anggota band karena sebagian besar tamu telah datang ke bar tersebut sebelum hari ini dan menikmati pertunjukan yang diadakan di bar tersebut pada malam hari.
Namun, yang tidak disangka-sangka adalah setelah para musisi ini naik panggung, mereka malah memainkan lagu pembuka, Love Story, milik Tawana. Lagu ini merupakan lagu Tawana yang terkenal dan juga lagunya yang paling terkenal. Penggemar yang menyukainya tentu sangat familiar dengan melodi pembukanya. Tak seorang pun menduga bahwa musisi lokal akan memainkan lagu terkenal Tawana. Mereka mengira itu adalah upaya band untuk memeriahkan suasana. Namun setelah pendahuluan, suara nyanyian Tawana tiba-tiba terdengar dari tempat kejadian. Semua orang terdiam sejenak. Jika itu adalah band lokal yang membawakan lagu Tawana, suaranya pasti tidak akan begitu mirip. Selain itu, penyanyi wanita dalam band tersebut memegang lonceng tangan dan bergoyang gembira mengikuti irama, tetapi dia tidak bernyanyi sama sekali. Jadi, dari mana asal nyanyian itu? Apakah CD ini diputar secara langsung? Namun, ini tidak masuk akal. Lagi pula, para musisi ini tampil live. Tidak mungkin hanya memutar lagu Tawana di CD saja bukan? Tepat ketika semua orang kebingungan, seorang wanita tinggi dan cantik dengan rambut pirang dan mata biru, mengenakan congsam Cina, tiba-tiba berjalan keluar dari lorong di belakang panggung kecil yang disediakan bagi para musisi untuk naik ke panggung. Gadis cantik ini berjalan keluar sambil memegang mikrofon di tangannya, menyanyikan sebuah lagu. Seseorang di tempat kejadian segera mengenali wanita itu, dan dia berseru, "Ah, itu Tawana, itu benar-benar Tawana." Tiba-tiba terdengar suara seruan melengking di mana-mana, dan semua orang yang tahu cara menyanyikan lagu ini tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat dan berteriak di tempat sambil bernyanyi bersama Tawana. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi hidup. Belum lagi anak muda yang menyukai Tawana, bahkan Elaine Ma pun ikut melompat-lompat dan menari kegirangan. Ia tidak bisa menyanyikan lagu-lagu Tawana, tetapi ia tetap mengangkat telepon genggamnya untuk merekam video Tawana yang sedang bernyanyi di sana, lalu dengan cepat menundukkan kepala untuk mengedit lingkaran pertemanannya, dan menambahkan teks, "Ini akan menjadi pulau kuda putih teratas di Maladewa." Hotel ini secara khusus mengundang bintang internasional Tawana untuk tampil di panggung atas bagi kami para tamu kelas atas. Yang lain menghabiskan banyak uang untuk mengejar Tawana demi menonton konser, tapi kami justru meminta Tawana untuk datang langsung dan bernyanyi bagi kami. Perlakuan ini sungguh luar biasa. Sebelum naik panggung, Tawana sudah membayangkan 10.000 kemungkinan opini publik, tetapi dia tidak pernah membayangkan akan ada orang seperti Elaine Ma, yang akan menggambarkannya sebagai orang polos yang datang ke Pulau Baima khusus untuk bernyanyi bagi mereka. Charlie sedang asyik bermain ponsel di kamar hotel ketika dia tidak sengaja melihat lingkaran pertemanan Elaine Ma. Dia menjawab, ibu mertuanya memang luar biasa. Dia akan melakukan apa saja untuk menyanjung dirinya sendiri, bahkan dengan mengorbankan penghinaan terhadap orang lain demi mengangkat dirinya sendiri. Ia bahkan menggambarkan seorang bintang internasional papan atas seperti Tawana sebagai penyanyi bar, yang menunjukkan betapa hebatnya keterampilannya. Claire juga melihat lingkaran pertemanan ibunya. Tidak seperti Charlie, Charlie hanya memikirkan hal yang menarik, tetapi dia merasa sedikit malu, terutama karena Charlie juga dapat melihat lingkaran pertemanan ibunya, rasa malunya menjadi lebih kuat. Keduanya segera menerima pemberitahuan push dari platform video pendek, penyanyi top Tawana Sweet sedang berlibur di Maladewa dan bernyanyi langsung di sebuah bar. Datang dan saksikan siaran langsungnya. Charlie bingung, kenapa siaran langsung dimulai begitu cepat. Jadi tanpa sadar Charlie mengucapkan suara di ponselnya dan mengklik untuk menonton. Dan ternyata itu adalah penonton langsung yang sedang menyiarkan langsung di ponselnya. Jutaan orang segera membanjiri ruang siaran langsung, dan segala macam komentar bertubi-tubi bergulir di layar dengan kecepatan tinggi. Claire tampaknya juga tertarik dengan siaran langsung itu, sehingga dia meraih headset Bluetooth dan memakainya. Charlie memiliki pendengaran yang tajam dan dari suara samar yang keluar dari headsetnya, dia menilai bahwa dia memang sedang menonton siaran langsung. Di dalam bar saat ini, setelah Tawana selesai menyanyikan Love Story, terdengar tepuk tangan, sorak-sorai, teriakan, dan siulan dari para penonton. Setiap tamu sangat gembira. Mereka tidak pernah menyangka bahwa di pesta hari ini mereka tidak hanya akan melihat Tawana secara langsung, tetapi mereka bahkan dapat mendengar dia bernyanyi secara langsung, dan dari jarak yang sangat dekat.
Bahkan jika mereka berdiri di barisan depan di sebuah konser, mereka tidak akan bisa mendapatkan jarak sedekat itu atau menerima perlakuan yang begitu baik. Setelah Tawana menyelesaikan lagunya, ia tersenyum dan berkata sambil memegang mikrofon, "Halo semuanya, saya Tawana Sweet. Saya sangat senang bisa hadir di pesta ini bersama kalian. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada White Horse Group dan Tuan Bernard Arnault atas undangannya. Saya harap kalian bisa menghabiskan malam yang tak terlupakan bersama saya di pulau tropis yang indah ini." Para penggemar di tempat kejadian menjadi sangat gila. Pada saat ini, Bernard Elno dan istrinya juga melangkah ke panggung kecil sambil memegang mikrofon dan berkata sambil tersenyum, "Nona Sweet memang penyanyi wanita paling populer di dunia. Pesona nyanyiannya secara langsung begitu memukau sehingga tulang-tulang tua saya pun tak berkuasa untuk tidak bergoyang mengikuti irama. Saya ingin bertanya kepada semua tamu yang hadir, apakah Anda masih ingin terus mendengarkan suara Nona Sweet yang mengharukan?" Meminta untuk tamu di bar bersorak. Tawana tersenyum dan berkata, "Semua orang harus tahu bahwa saya mengadakan 20 konser di Tiongkok beberapa waktu lalu. Alasan saya datang ke Pulau White Horse adalah karena saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk beristirahat dan bersantai. Tuan Bernard Erno kebetulan juga ada di sini. Atas undangannya, saya menghadiri pesta ini. Karena semua orang masih ingin mendengar saya bernyanyi, saya akan menyanyikan beberapa lagu lagi. Namun, lagu yang akan saya nyanyikan selanjutnya bukanlah lagu saya sendiri, melainkan lagu Nona Sarah Gu, yang pernah bekerja sama dengan saya di sebuah konser di Tiongkok beberapa waktu lalu. Saya sangat terobsesi dengan lagunya, Assassin, untuk sementara waktu, dan saya harap semua orang akan menyukainya." Pada saat ini, para penonton tampil, tetapi wajah Claire menjadi pucat. Meskipun volume headset Bluetooth sangat rendah, sepertinya headset itu berada tepat di sebelah telinga Charlie. Ketika dia mendengar bahwa Tawana akan menyanyikan Assassin, dia juga merasa malu dan gelisah, jadi dia berkata kepada Claire, "Istriku, aku akan duduk di kursi malas di luar sebentar." Claire mengangguk dengan agak tidak wajar, "Oh, oke." Tiba di teras belakang villa, di langit polusi tanpa cahaya, Bima Sakti tampak seperti manik-manik yang bertaburan, dan bintang-bintang yang tak terhitung banyaknya berkilauan, bersama-sama menghadirkan keindahan luar angkasa yang dalam dan megah. Charlie berbaring di kursi malas, menatap Bima Sakti yang jernih di langit. Dia tak dapat menahan diri untuk mengingat dua kali dia terpesona oleh langit bintang, kedua kali dengan Maria Lynn. Satu kali ketika dia mencari tempat induk teh puer tumbuh di tepi danau Dianci, dan yang lainnya adalah ketika dia berada di Eropa Utara, melihat langit malam kutub bersama Maria Lynn, yang menghiasi bintang-bintang dan berbagai jejak telapak tangan yang terbentuk oleh aurora misterius. Namun hingga kini, ia tak berani lagi menggunakan segel tangan sialan itu. Ia mengira itu adalah segel tangan ajaib yang dapat menghasilkan energi spiritual. Belakangan ia mengetahui bahwa energi spiritual yang dihasilkan oleh segel tangan itu tidak berguna baginya, dan malah akan menghabiskan seluruh energi spiritual di dalam tubuhnya. Sambil mendesah penuh emosi, dia tak dapat menahan diri untuk menatap langit dengan membayangkan. Dia teringat Maria Lynn. Di era tanpa polusi cahaya, gadis ini menatap langit berbintang selama 3 atau 400 tahun. Di balik ini, pasti ada 100 tahun kesepian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Baru saja ia mengalihkan perhatiannya sejenak, tiba-tiba ia mendengar suara mesin perahu cepat dari jarak jauh, dan suara perahu menghantam laut. Hal ini membuatnya tiba-tiba waspada. Ia pernah melihat banyak kapal pesiar dan pesawat amfibi di Maladewa. Pada siang hari, ada puluhan atau bahkan ratusan kapal yang berputar-putar di sekitar Pulau White Horse. Namun, dalam ingatannya, semua itu adalah kapal pesiar, yang mewah, tetapi tidak terlalu bertenaga. Akan tetapi, kini terdengar suara mesin yang datang dari jarak jauh ke sana, terdengar sangat cepat dan kuat, seolah-olah ada puluhan mesin yang sedang bekerja dengan dahsyat, dan terasa seperti sedang melaju kencang menuju Pulau White Horse dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ia hanya pernah melihat speedboat dengan spesifikasi seperti ini di kota-kota pesisir. Speedboat tersebut khusus digunakan untuk penyelundupan, yang biasa dikenal dengan sebutan davei.
Alasan mengapa pesawat besar membutuhkan tenaga yang sangat kuat adalah karena ia harus mempertahankan kecepatan yang sangat tinggi bahkan saat terisi penuh. Selama ia dapat berlari lebih cepat dari kapal anti penyelundupan dan tidak hancur, semakin cepat semakin baik, dan tidak ada batas atas kecepatan. Oleh karena itu, kapal jenis ini akan dilengkapi dengan mesin berkapasitas besar dan bertenaga kuda tinggi, dan umum bagi sebuah kapal untuk memiliki 6 mesin. Namun, Maladewa adalah negara kepulauan yang banyak dikunjungi wisatawan, dan benua terdekatnya adalah India. Siapa yang begitu buta untuk menempuh perjalanan 6 atau 700 km melalui laut demi menyelundupkan barang-barang dari India? Selain itu, apa yang dimiliki India yang layak diselundupkan ke Maladewa? Kecuali pulau-pulau yang berpenghuni, tingkat konsumsi rata-rata semua hotel di Maladewa lebih tinggi daripada Eropa dan Amerika Serikat. Mereka membutuhkan barang-barang mewah dari Eropa, air minum dari Fiji, dan bahan-bahan terbaik dari seluruh dunia. Mustahil bagi mereka untuk membutuhkan produk-produk India. Oleh karena itu, Charlie dapat yakin bahwa speedboat ini pasti tidak terlibat dalam penyelundupan. Jadi, apa yang dilakukan begitu banyak speedboat dengan kecepatan tinggi yang datang ke Pulau Cape? Meskipun Charlie tidak bisa menebak tujuan spesifik pihak lain, dia yakin bahwa pihak lain pasti memiliki niat buruk. Dia sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati, jika mereka datang ke sini dengan niat jahat, lalu siapa yang masuk dalam mobil mereka? Bernard Elno, mungkin saja. Lagi pula, dia pernah menjadi orang terkaya di dunia. Jika mereka menculiknya, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Dan Tawana, wanita ini juga tidak mudah menghadap. Dulu di Jepang, banyak pembunuh yang ingin membunuh. Mungkinkah orang-orang hari ini juga mengincarnya? Pada saat ini, 4 speedboat melaju dengan kecepatan tinggi di laut yang gelap. Cahaya Pulau Baima bagai mercusuar yang memberi arah di lautan, menarik perahu cepat untuk melaju lurus ke arahnya. Pria-pria bertopeng hitam itu, bersenjata peluru tajam, sangat mirip dengan pria-pria berpakaian hitam yang membunuh keluargaan di New York. Mereka semua mengenakan seragam yang sama, memiliki peralatan yang sama, dan sangat terorganisasi serta disiplin. Kecuali pengemudi speedboat, semua orang berjongkok di kabin dengan kepala menunduk dalam posisi yang sama, satu tangan memegang erat pegangan tangan, tangan lainnya memegang erat senapan serbu, dan mata mereka tertuju ke depan. Sekitar 1 mil dari pintu masuk teluk berbentuk C di Pulau Baima, seorang pria berpakaian hitam berkata melalui interkom di salah satu speedboat, semua kapal memperlambat lajunya dan mematikan mesin. Keempat speedboat itu langsung menurunkan gas dan kecepatannya langsung turun. Saat mesin dimatikan, para pria berpakaian hitam segera mengeluarkan dayung serat karbon dari bawah kaki mereka, dan kemudian semua orang mulai mendayung dengan frekuensi dan ritme yang sama di kedua sisi perahu. Meskipun perahu itu melaju dengan kecepatan yang sangat pelan, namun suara mesinnya tidak terdengar sama sekali, dan suara dayung yang meluncur di air laut sama sekali tidak terdengar oleh suara deburan ombak. Petugas yang bertugas di pulau itu tidak dapat mendengar suara atau melihat cahaya apapun. Keempat speedboat itu bagaikan hantu di laut, diam-diam mendekati Pulau Baima. Namun, Charlie tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh 40 pria berpakaian hitam ini. Mereka telah dikendalikan oleh Charlie. Pada saat ini Charlie tiba-tiba merasa bahwa orang-orang berpakaian hitam ini sangat terlatih dan mungkin adalah pembunuh dari masyarakat Warriors-Den. Tetapi dia juga merasa bahwa tidak ada alasan bagi para pembunuh untuk datang ke tempat ini. Jika para pembunuh ini datang untuknya, itu berarti identitas dan keberadaannya telah terungkap. Namun jika Victoria tahu identitasnya, dia tidak akan hanya mengirim pembunuh untuk membunuhnya. Dia pasti akan mengirim salah satu dari 3 tetua, atau bahkan ketiga tetua bersama-sama. Jadi dari mana pria berpakaian hitam ini berasal? Sambil ragu-ragu, 4 speedboat telah diam-diam memasuki teluk. Pada siang hari, ada kapal-kapal dari Pulau Baima yang menghalangi pintu masuk dan keluar, namun setelah malam tiba, kapal-kapal yang datang untuk ikut bersenang-senang kembali silih berganti, begitu pula kapal-kapal dari Pulau Baima yang juga mundur ke dermaga. Setelah keempat speedboat itu tiba, pemimpinnya berkata melalui interkom, kebanyakan orang di pulau itu sedang berpesta malam ini, dan target kita pasti ada di sana.
Setelah kita mendarat di pulau itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membunuh semua staf di dekat dermaga. Hal kedua adalah mengepung Seaview Bar tempat pesta diadakan dan mengendalikan semua orang di dalamnya. Jangan biarkan siapapun lolos. Setelah targetnya tersingkir, ikuti perintahku dan segera evakuasi. Apakah kalian mengerti? Para pria berpakaian hitam itu langsung menjawab serempak melalui intercom, dimengerti. Orang-orang berpakaian hitam itu sangat dekat dengan Charlie saat ini. Mereka berada di pintu masuk berbentuk C. Villa laut tempat Charlie berada, yang biasa dikenal sebagai rumah air, berada di dasar berbentuk C, menjorok ke laut melalui dua jalan papan. Area publik dan perkantoran Pulau Baimas sebagian besar terkonsentrasi di bagian tengah pulau, sementara di atas pulau terdapat villa pantai bergaya hutan hujan tropis, yang umumnya dikenal sebagai rumah pasir. Charlie mendengar percakapan antara pria-pria berpakaian hitam itu dengan sangat jelas. Yang tidak dapat ia bayangkan adalah bahwa semua pria berpakaian hitam itu berbicara bahasa Mandarin dengan lancar. Saat ini, pemimpin pasukan berbaju hitam masih mengatur tugas. Dia berkata dengan suara dingin, setelah kita mengepung Seaview Bar, tim 1 dan tim 2 akan bertanggung jawab atas keamanan perimeter luar. Tim 3 akan bertanggung jawab atas pencarian karpet dalam jarak 300 meter dari Seaview Bar. Semua orang yang masih hidup dalam jangkauan pencarian akan dibunuh, tidak ada yang tersisa. Tim 4, ikuti aku ke dalam bar. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Semua orang menjawab serempak lagi. Lalu, terdengar suara dari intercom, Tuan, haruskah kami menggeledah dan membersihkan kamar tamu di pulau ini? Tidak perlu. Pemimpin pasukan berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, kita akan melakukan sesuatu yang besar kali ini yang akan menggemparkan dunia, jadi kita tidak akan memutus aliran listrik atau menghancurkan komunikasi di pulau ini kali ini. Begitu aku memasuki bar, para turis atau staf di bar itu boleh meminta bantuan dari dunia luar melalui ponsel mereka. Pasukan Maladewa berjarak lebih dari 100 km dari sini. Butuh waktu sekitar setengah jam hingga 40 menit bagi mereka untuk berkumpul dengan segera dan naik helikopter untuk bergegas ke sana. Waktu ini cukup bagi kita untuk menyelesaikan misi dan mengungsi dengan tenang, tetapi tidak cukup bagi kita untuk membersihkan pulau dan meninggalkan kamar tamu. Namun, jika ada yang datang untuk mati, selama mereka muncul dalam jangkauan kita, kita akan membunuh mereka sesegera mungkin. Mengerti? Ketika Charlie mendengar ini, dia berpikir dalam hati, mungkinkah sekelompok orang ini teroris? Tetapi dia berubah pikiran dan merasa ada sesuatu yang salah. Sebagian besar teroris adalah personel bersenjata informal, termasuk orang-orang fanatik, gangster, pemuja setan, del. Meskipun orang-orang ini kejam dan tidak berperasaan, mereka tidak memiliki disiplin organisasi dan tidak memiliki kualitas militer modern yang sesungguhnya. Mereka paling jago menembak secara membabi buta dengan AK, dan mudah bagi mereka untuk berhadapan dengan warga sipil. Namun, jika efektivitas tempur mereka diukur dengan standar tentara, mereka bahkan tidak sebaik tentara biasa di negara-negara dunia ketiga. Orang-orang berpakaian hitam ini berbeda. Mereka adalah tentara yang dilatih menggunakan sistem militer modern standar. Meskipun mereka bukan pasukan khusus tentara reguler, mereka setidaknya adalah tentara bayaran yang tidak kalah dengan pasukan khusus tentara reguler. Selain itu, mereka terlatih dengan baik. Seekor burung phoenix emas tidak bisa terbang keluar dari kandang ayam. Tentara tingkat tinggi seperti itu tidak akan pernah bisa dilatih oleh organisasi teroris. Ketika Charlie mendengar orang-orang berpakaian hitam itu mengatakan mereka akan melewati area kamar tamu, dia merasa lega, karena tampaknya tidak perlu ikut campur dalam kekacauan ini. Namun setelah memikirkannya dengan saksama, dia merasa harus mengabaikan masalah itu. Ayah mertua dan ibu mertuanya yang malang masih berada di pesta itu, dan tidak mungkin mereka bisa keluar untuk berlibur. Awalnya dia berencana untuk tidur di sana hanya selama 4 malam, tetapi akhirnya harus membiarkan mereka tinggal di sana dan tidur selamanya. Jadi dia bergegas kembali ke kamar dan berkata kepada Claire, istriku, apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin beristirahat dulu? Tidak lelah. Claire sedang menonton siaran langsung, melepas satu earphone, dan berkata kepada Charlie, kenapa, kamu lelah?
Charlie tidak punya waktu untuk berpura-pura bodoh dengannya, jadi dia langsung berjalan ke arahnya dan berkata dengan lembut, "Istriku, kamu lelah, lebih baik tidur lebih awal." Setelah berkata demikian, dia menepuk bahu Claire, dan aliran energi spiritual mengalir ke tubuhnya melalui telapak tangannya. Claire merasa sangat mengantuk, begitu mengantuknya sehingga dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Dia berkata dengan bingung, "Apa yang terjadi? Aku tiba-tiba merasa sangat mengantuk." Charlie segera menggendongnya ke kamar tidur dan berbisik di telinganya, "Kamu pasti belum pulih dari perjalanan panjang. Tidurlah dan beristirahatlah dengan baik. Kamu akan segar kembali saat bangun." Setelah berkata demikian, dia membaringkan Claire di tempat tidur. Claire sangat mengantuk sehingga pikirannya sudah kacau. Dia berkata dengan linglung, "Aku benar-benar terlalu mengantuk. Aku akan tidur dulu. Kamu juga harus tidur lebih awal." Sebelum Claire bisa menyelesaikan kata-katanya, dia jatuh di tempat tidur dan pingsan. Melihat dia tertidur lelap, Charlie segera mematikan semua lampu di kamar dan bergegas keluar pintu. Pada saat ini, keempat speedboat penuh pria berpakaian hitam telah berlabuh di dermaga dengan tenang. Orang-orang yang berpesta di bar dengan pemandangan laut tidak menyadari bahwa krisis sedang mendekat. Orang pertama yang terbunuh adalah seorang penjaga keamanan pulau yang bertugas di dekat dermaga. Karena Maladewa adalah pulau-pulau yang berdiri sendiri dan para turisnya umumnya kaya, pada dasarnya tidak ada masalah keamanan dan tidak ada bahaya. Para penjaga keamanan juga sangat lemah dan tidak bersenjata sama sekali. Setelah orang-orang berpakaian hitam mendarat di pulau itu, para penjaga keamanan ditembak berkeping-keping dengan senapan serbu berperedam sebelum mereka sempat bereaksi. Setelah itu, orang-orang ini membentuk formasi yang sangat profesional dan dibagi menjadi 3 kelompok di dermaga, dengan 1 tim di sayap kiri dan kanan, dan 2 tim di tengah. Saat ini, sebagian besar orang di pulau itu sedang berada di bar. Ada beberapa karyawan yang bertugas di gedung administrasi, dan beberapa karyawan yang sedang cuti sedang beristirahat, tetapi mereka tidak memperhatikan situasi di luar. Di luar Seaview Bar, ada sekitar selusin pengawal, setengahnya adalah pengawal Bernard Erno dan setengahnya lagi adalah pengawal Tawana. Di antara para pengawal ini, sebagian merupakan seniman bela diri, dan sebagian lagi merupakan tentara bayaran yang tangguh dalam pertempuran, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan yang jelas, mereka telah lama menjauh dari pertempuran sesungguhnya. Orang kaya memiliki konfigurasi keamanan yang sangat baik setiap harinya, dan pengawal seringkali menjadi mata rantai terakhir dalam keamanan, jadi meskipun terjadi masalah, biasanya pengawal tidak perlu dikerahkan. Sebaliknya, karena para pengawal ini mengikuti orang kaya dan menikmati kehidupan yang mewah, mereka tidak hanya menjadi sombong dan lambat bereaksi, tetapi bahkan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya pun sangat menurun. Jadi orang-orang yang menjaga pintu itu tidak menyadari sesuatu yang aneh sama sekali. Namun, dalam permainan tingkat tinggi, peluang yang tersisa bagi lawan seringkali hanya sesaat. Jika Anda memanfaatkannya, Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika Anda gagal memanfaatkannya, Anda akan mati. Sementara para pengawal itu masih asyik mengobrol dan tertawa satu sama lain, para pria berpakaian hitam itu makin lama makin dekat ke arah mereka, begitu dekatnya hingga mereka berada dalam jangkauan tembakan senapan serbu mereka. Pada saat ini, orang-orang berpakaian hitam di tengah berhenti mendekat, dan musuh di sayap kiri dan kanan terus mengepung. Setelah mencapai posisi tembak yang ditentukan, orang-orang berpakaian hitam di kedua sayap tiba-tiba melepaskan tembakan. Alasan mengapa sayap kiri dan kanan melepaskan tembakan adalah karena mereka khawatir jika mereka melepaskan tembakan dari depan, peluru akan menembus sasaran dan terus menembak ke dalam bar. Bar tersebut dikelilingi oleh jendela kaca, dan begitu jendela tersebut pecah, pasti akan menarik perhatian orang-orang di dalamnya. Namun, tembakan dari sayap kiri dan kanan sama sekali menghindari risiko ini. Peluru mereka menembus pengawal dalam sekejap. Karena peluru datang dari kedua sisi, orang-orang di bar tetap tidak menyadari apapun saat pengawal itu jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Charlie tidak langsung bergegas ke bar. Sebaliknya, berdasarkan pengetahuan komunikasi yang diajarkan Abren Lang kepadanya, ia menggunakan energi spiritualnya untuk memutus aliran listrik menara sinyal di pulau itu.
Maladewa adalah negara kepulauan. Jarak antara setiap pulau dan ibu kotanya bervariasi. Sebagian besar pulau tersebut mandiri. Misalnya, listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga diesel dan fotovoltaik, dikombinasikan dengan peralatan penyimpanan energi, sehingga tidak perlu memasang kabel dari ibu kota. Seluruh Maladewa tidak memiliki sumber air tawar, sehingga air tawar di pulau-pulau di sini bergantung pada teknologi desalinasi air laut. Bahkan, ibu kota itu sendiri seperti kota kecil dan tidak memiliki kemampuan untuk memasok air dan listrik ke pulau-pulau di sekitarnya. Mengenai komunikasi dan jaringan, pulau-pulau mewah seperti Pulau Baima memiliki stasiun pangkalan satelit sendiri yang dapat menyediakan layanan komunikasi dan jaringan untuk seluruh pulau. Jika Anda ingin mengisolasi pulau ini dari dunia luar, cara termudah adalah dengan langsung memutus aliran listrik ke stasiun pangkalan di sini. Charlie memiliki motif yang berbeda dengan orang-orang berbaju hitam ini. Orang-orang berbaju hitam ingin menciptakan insiden besar, dan insiden besar adalah hal yang paling membuatnya pusing. Mengingat lokasi geografis dan fitur Pulau Baima, jika situasinya tidak terkendali, pemerintah harus mengirim pasukan. Serangan bersenjata berskala besar seperti itu pasti akan menjadi berita internasional, dan saat itu baik dia maupun keluarganya tidak akan dapat melarikan diri. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, pemerintah akan tahu bahwa ada satu orang yang berkurang di pulau itu setelah mereka memeriksa informasi masuk dan keluar serta informasi pendaratan. Menurut prosedur normal untuk wisatawan asing yang hilang, mereka pasti akan memberitahu kedutaan, dan masalahnya akan menjadi serius saat itu. Oleh karena itu, sebelum campur tangan, Charlie harus memastikan bahwa informasi apapun di pulau itu tidak akan bocor. Setelah memastikan tidak ada sinyal operator atau sinyal Wi-Fi di pulau itu, Charlie segera berlari ke bar. Di luar bar, setelah diam-diam berurusan dengan semua pengawal, pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin, "Kendalikan bar sesuai rencana. Tim 4, ikuti aku." Kapten tim keempat segera bertanya kepadanya, "Bos, bisakah kita menembak tanpa pandang bulu setelah masuk?" "Tentu saja tidak," pria berpakaian hitam itu berteriak. "Ada banyak orang penting di sini malam ini, bahkan penyanyi wanita favoritku Tawana ada di sini. Jika kita membunuh mereka semua secara langsung, itu akan menjadi kerugian besar." Setelah itu, dia mencibir dan melanjutkan, "Malam ini, kita punya kesempatan untuk membunuh 4 burung dengan 1 batu, tetapi premisnya adalah kita harus mengendalikan ritme dan suasana. Setelah kita masuk, kita harus segera mengendalikan semua orang di dalam. Jika Anda menghadapi perlawanan yang menimbulkan ancaman fatal, Anda dapat menembak untuk membunuh ancaman tersebut. Selain itu, tidak seorang pun diizinkan untuk menembaki orang-orang di dalam tanpa perintah saya. Apakah Anda mengerti?" "Mengerti." Pria berpakaian hitam itu segera mengangguk. Pada saat ini di bar, Tawana selesai menyanyikan lagu terakhir. Suasana di bar itu menyenangkan. Karena semua orang minum sedikit, mereka lebih santai dari biasanya. Banyak orang sudah berdansa sambil memegang gelas. Bahkan Jacob dan Elaine Ma bergabung dengan beberapa pasangan asing yang memutar kaki mereka beberapa kali, tampak sangat bahagia. Tawana tahu bahwa pertunjukan dadakan kecilnya itu telah menjadi sangat populer di internet, dan dia sangat gembira karena mengira Charlie pasti sudah mendengarnya. Belum lagi Bernard Arnault yang mendapat keuntungan dari penampilan Tawana dan sangat meningkatkan popularitas White Horse Hotel. Tepat saat semua orang tengah asyik menikmati malam bahagia itu, seseorang tiba-tiba berkata, "Wah, kenapa jaringannya mati? Saya masih streaming langsung. Ada lebih dari 100.000 penonton yang menonton." Orang lain yang melakukan streaming langsung juga melihat pemberitahuan di ponsel mereka dan berseru, "Benar-benar tidak ada jaringan Wi-Fi. Bahkan jaringan komunikasi operator pun tidak ada." Bernard Elno mendengar suara gaduh di sekitarnya dan buru-buru mengambil ponselnya untuk memeriksa. Ia mendapati bahwa memang tidak ada sinyal. Ia langsung bertanya kepada manajer umum White Horse Island di sebelahnya dengan marah, "Apa yang terjadi? Mengapa internet tiba-tiba terputus saat ini? Tahukah Anda berapa banyak orang yang menonton siaran langsung semua orang secara online?" Manajer umum juga berkeringat karena gugup, dan dengan cepat berkata, "Tuan Erno, mohon tunggu sebentar, saya akan meminta mereka untuk mengonfirmasinya,
mungkin ada beberapa masalah dengan peralatan, saya akan meminta staf teknik untuk memperbaikinya secepat mungkin. Bernard Elno mendengus dingin, cepatlah. Jika kau menunda terlalu lama, kau bisa mengundurkan diri. Manajer umum mengangguk panik dan hendak keluar. Tepat saat dia hendak keluar, sekelompok pria berpakaian hitam tiba-tiba masuk. Pria berpakaian hitam itu menembaki lampu gantung di atas kepalanya dengan senapan serbu. Serpihan-serpihan jatuh ke tanah dengan suara berderak, membuat semua tamu ketakutan hingga berteriak dan berlarian panik. Pada saat ini, lelaki berpakaian hitam itu kembali melepaskan tembakan dengan senjatanya dan berkata dengan suara dingin, "Semuanya, angkat tangan dan segera jongkok, kalau tidak, aku akan membunuh kalian tanpa ampun."